Selamat datang di channel Suara Netizen, channel yang selalu membahas informasi yang terhangat di nasional dan mancanegara. Sebelum masuk ke dalam informasi, dukung channel kami, subscribe, like, komen dan tekan lonceng agar sobat netizen mendapatkan informasi terbaru dari kami. Lama tak terdengar kabar tentang Kri Teluk Ende, namun belum lama ini, kapal perang dengan nomor lambung 517 itu didaulat sebagai kapal markas dalam latihan operasi amfibi Koarmadai, Latapsvip Koarmadai, dan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah latihan penembakan cepat anti-serangan udara di malam hari atau Anti-Air Rapid Open Fire Exercise, AAROFEX, dikutip dari tnial.mil.id, tanggal 12 April tahun 2021, pada Minggu, tanggal 11 April tahun 2021. Sejumlah prajurit TNI AL bersiap menyiapkan senjata serta amunisi di atas Kri Teluk Ende 517. Di bawah kemerlip bintang-bintang di langit, para prajurit TNI AL tanpa kesulitan menyiapkan pos tempurnya sesuai yang diperintahkan meski dengan penerangan yang minim pada saat keadaan kapal gelap gulita. Para penembak bersiap di belakang menara senjata Meria Bofor 40 mm di haluan dan kanon Rheinmetall Reh 220 mm di bagian buritan. Tak lama, dari langit perairan Natuna Selatan terlihat cahaya merah yang mengudara. Secara cepat, instruksi untuk menembak dikeluarkan ke titik di mana cahaya itu tertuju. Keheningan malam seketika dipecahkan oleh suara letusan senjata, saat meriam berkaliber 40 mm itu mulai melesat ke udara. Percikan cahaya pun keluar dari ujung laras senjata itu, disusul rentetan tembakan kanon 20 mm menuju sasaran dengan mengeluarkan cahaya yang kemudian seolah-olah menghiasi langit yang gelap. Tak hanya itu, perintah untuk kembali mengisi peluru dikeluarkan. Prajurit lainnya pun bergegas mengangkat peluru kaliber 40 mm ke dekat juru tembak. Begitupun dengan prajurit di bagian senjata mitraliur 20 mm di buritan kapal. Rheinmetall 20 mm sanggup menembakkan mulai dari 880 hingga 1030 peluru per menit. Lebih dalam lagi, kecepatan luncur peluru sanggup mencapai 1050 meter per detik dengan amunisi tipe HT, dan 1100 meter per detik dengan amunisi tipe APT. Amunisi disalurkan lewat sistem belt ke laras, di mana tiap belt dapat dirangkai hingga 200 peluru. Kanon ini punya jarak tembak efektif sampai 2500 meter. Seluruh rangkaian penembakan merupakan serial latihan penembakan cepat anti-udara di malam hari dengan sasaran flare peluru suar. Hal ini juga menjadi rangkaian serial latihan pada pullback latihan operasi amfibi, Latapsvip, TNI AL tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Koarmadai. Tentang Kri Teluk Ende 517, merupakan jenis landing ship tank, LST, produksi Tacoma, Korea Selatan, dan didatangkan ke Indonesia pada awal dekade 80-an. Meski masuk dalam Teluk Semangka kelas, tapi Kri Teluk Ende 517 dan kembarannya Kri Teluk Banten 516 tampil beda dari keempat saudaranya. Kedua kapal ini masuk dalam varian komando. Varian ini dicirikan dengan adanya superstructure berupa hangar yang desainnya cukup besar. Di dalam hangar tersebut bahkan dapat memuat dua helikopter sekelas NBELL 412 atau Super Puma dalam kondisi baling-baling dilipat. Sementara untuk dek heli hanya mampu menampung satu unit heli ukuran sedang berat. Di varian komando ini hanya dapat membawa dua unit LCVP, Landing Craft Vehicle Personnel. Sementara untuk elemen persenjataan, terdapat dua pucuk kanon Bofor 40 mm pada haluan. Dan uniknya dua pucuk kanon Bofor 40 mm pada ujung haluan tidak dilengkapi dengan penutup pelindung terbuka. Ada lagi dua pucuk kanon 20 mm buatan Rheinmetall, dan dua pucuk SMB, senapan mesin berat, kaliber 12,7 mm, untuk sistem navigasi, menggunakan jenis radar JRC dan Raytheon. Bila Kri Teluk Banten 516 laris sebagai kapal markas, maka Kri Teluk Ende 517 kerap diperankan sebagai kapal rumah sakit, Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi, Pangkogas Gapvip, dalam latihan operasi amfibi Koarmada ITA. 2021,
Laksamana Pertama TNI Dato Rusman yang on board di kapal markas Kri Teluk ND517 menyaksikan seluruh kegiatan penembakan malam oleh 5 unsur Kri, yakni Bung Tomo 357, Kri Patimura 371, Kri Toku Umar 385, Kri Teluk ND517, Kri Teluk Sibolga 536 dan Kri Teluk Cirebon 543. Nah, sobat netizen, itulah informasi terkini yang telah kami sampaikan. Semoga informasi ini sangat berguna untuk kita semua. Dukung channel kami. Subscribe, like, komen dan tekan lonceng, agar kami selalu update berita terbaru. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat. Salam suara netizen.